Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi menutup proses pendaftaran partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan pendaftaran yang telah diproses, KPU mencatat terdapat 40 partai politik yang resmi terdaftar sebagai calon peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mencatat 40 partai politik resmi mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 hingga batas waktu penutupan, yakni pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. 40 parpol yang mendaftar merupakan pemegang akun sistem informasi partai politik KPU Republik Indonesia, dan dari 40 parpol yang mendaftar, terdapat 24 parpol berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan 16 parpol sedang dalam proses pemeriksaan. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari menegaskan sesudah ditutupnya waktu pendaftaran, parpol tidak dapat lagi melengkapi atau menambah dokumen yang sebelumnya dinyatakan tidak lengkap. Sedangkan untuk parpol yang sedang diperiksa, ada dua kemungkinan. Pertama, dokumen lengkap dan dibuatkan berita acara untuk didaftar, serta kedua, dokumen tidak lengkap dan dinyatakan tidak dapat didaftar. Itu dilakukan verifikasi administrasi khusus bagi partai politik yang dinyatakan dokumennya telah lengkap dan dinyatakan didaftar. Nah, untuk yang hari ini mendaftar dan dinyatakan lengkap dan didaftar, maka verifikasi administrasi juga baru akan dilakukan besok setelah berita acara dinyatakan lengkap itu dipenuhi. Terhadap partai politik yang dinyatakan tidak lengkap, maka selesai, tidak dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Saya kira itu penegasan informasi yang perlu kami sampaikan kepada saudara sekalian. Semoga menambah penjelasan bagi masyarakat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Di momentum kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, berbagai cara dilakukan untuk merayakan HUT Republik Indonesia ke-77. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Hari, mengingatkan agar masyarakat yang melakukan perayaan kemerdekaan harus terus menjaga protokol kesehatan. Dua hari jelang HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, berbagai pihak telah mempersiapkan kegiatan untuk memeriahkan momentum tersebut. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sony Hari Harmadi mengungkapkan, bagi masyarakat yang melakukan perayaan kemerdekaan harus terus menjaga protokol kesehatan. Hingga saat ini Satgas COVID-19 selalu memberikan arahan kepada setiap pihak apabila akan melakukan kegiatan keramaian untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, Sony Hari mengungkapkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan saat ini sudah mencapai 91,6%. Sementara itu, Sony Hari mengungkapkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan saat ini sudah mencapai 91,6%. Namun, masyarakat diminta untuk tidak kendor dalam menjaga protokol kesehatan, terlebih lagi dalam momentum peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Pesta kemerdekaan kita kali ini jelas berbeda dengan tahun 2021, berbeda dengan tahun 2020, tetapi ya, gegap gempita itu harus dicerminkan dengan bahwa kita ingin saling melindungi. Bahwa kita sudah cenderung lebih baik kondisinya, iya betul. Tapi keinginan kita untuk terus melindungi sesama itu penting. Dan momentum kemerdekaan ini menjadi momentum kita untuk bersama-sama meneguhkan komitmen menerapkan protokol kesehatan, jangan sampai terjadi lonjakan kasus lagi. Itu komitmen kita bersama. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mulai terkendali, pemerintah akan menyelenggarakan sidang tahunan MPR bersama DPR Republik Indonesia, DPD Republik Indonesia, dan rapat paripurna dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sekretaris Jenderal DPR Republik Indonesia Indra Iskandar menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan rapat paripurna, seluruh peserta diwajibkan untuk menjalani tes PCR terlebih dahulu. Halo Sobat Parlemen, saya Balgis Meisinda. Sekarang saya berada di ruang rapat paripurna. Di sini merupakan tempat duduk di mana para anggota akan melaksanakan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Persidangan ini nantinya akan dihadiri secara fisik 100%, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Sekretaris Jenderal DPR Republik Indonesia Indra Iskandar menyatakan bahwa pelaksanaan sidang tahunan MPR bersama dengan DPR RI, DPD RI, dan rapat paripurna DPR RI yang akan digelar pada 16 Agustus 2022 mendatang akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Indra menekankan sebelum pelaksanaan rapat tersebut, seluruh pihak yang terlibat akan dites PCR terlebih dahulu untuk memastikan orang-orang yang hadir dalam sidang tersebut telah terbebas dari virus COVID-19. Adapun sidang tahunan 2022 nantinya akan dihadiri secara fisik 100% oleh seluruh pimpinan dan anggota DPR, MPR, DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri serta segenap pimpinan lembaga tinggi negara. Pasti protokol kesehatan tetap akan dilakukan. PCR itu semua yang bertugas, semua yang hadir hari itu, baik anggota DPR, DPD yang merupakan anggota MPR, semua wajib PCR 2 kali 24 jam. Ya. Semua yang bertugas hari itu juga wajib di PCR. Jadi walaupun suasananya sudah lebih longgar, tapi protokol kesehatan kita akan jalankan secara ketat. Menuju persiapan sidang tahunan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Gedung Parlemen DPR Republik Indonesia bersolek. Gedung Nusantara didekorasi dengan mengusung tema batik kawung dan motif batik kembang melati yang menjadi filosofi peringatan sidang tahunan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Halo Sobat Parlemen, pada 16 Agustus 2022 nanti, Gedung Nusantara Komplek Parlemen akan menjadi lokasi pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun 2023. Kalian tahu nggak sih, tahun ini Gedung Nusantara akan didekorasi dengan mengusung tema batik motif kawung dan batik motif kembang melati. Nah, tahu nggak apa sih filosofi kedua motif batik ini? Simak penjelasan berikut ini ya. Salah satu motif batik yang paling terkenal dari Indonesia di Yogyakarta dan telah mendunia adalah motif kawung. Motif batik ini berbentuk bulatan-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia. Harapannya, agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Selain itu, motif batik kaung juga dikenal sebagai lambang kekuatan dan keadilan. Tak heran jika dulunya batik kawung hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti pejabat kerajaan. Kedua, makna penting bunga melati putih dalam budaya Indonesia sudah dikenal sejak dahulu. Bunga melati putih dikenal sebagai bunga suci. Pada kain batik, biasanya berbagai bunga dirangkai menjadi satu seperti pola. Dalam motif batik, wahyu tumurun memiliki makna serta filosofi tertentu. Melati adalah bunga melati yang berwarna putih dan berbau harum. Memiliki makna yang amat kuat bagi negara ini. Sanggulnya dihiasi dengan untayan bunga melati dan tusuk konde dari emas. Filosofi batik dengan motif buntal melati adalah semangat persatuan dan kesatuan. Nah, jadi sudah tahu kan filosofi dari kedua motif batik yang akan digunakan dalam dekorasi Gedung Nusantara Kompleks Parlemen DPR RI. Persiapan terus dilakukan di Gedung Nusantara jelang sidang tahunan bersama DPR, DPD, MPR, dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Peningkatan keamanan sekitar Gedung Nusantara, pengecekan ruang rapat, serta simulasi juga telah dilakukan guna menjamin kesuksesan acara esok hari. Berikut informasi selengkapnya.
saat ini saya sedang berada di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Bisa dilihat langsung, saat ini sedang adanya penataan untuk pelaksanaan 16 Agustus 2022 yang akan diselenggarakannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR serta DPD RI, dan juga sidang paripurna bersama DPR RI. Baik Balgis, bagaimana kondisi di lingkungan saat ini? Baik, terima kasih Bunga. Jadi Sobat Parlemen, saat ini saya di dalam ruang rapat paripurna, di mana persiapan ini sudah dilakukan, diantaranya peningkatan keamanan, pengecekan ruang rapat paripurna, sampai ke simulasi rangkaian sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD, serta rapat paripurna DPR RI dan kegiatan lainnya. Nah, itu dia beberapa persiapan yang telah dilakukan di lingkungan DPR RI dalam rangka menyambut sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI, DPD RI, dan rapat paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2022. Dan Sobat Parlemen, jangan lupa saksikan siaran langsungnya hanya di akun resmi media sosial DPR RI. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi waspada terpapar paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme sesaat lagi.